Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat istiqomah, salah satu nikmat yang nggak ada duanya, yang harus selalu kita atur dan puji syukurkan karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan tersebut. Nikmat yang dikatakan lebih dari 1.000 kali orang yang punya karomah. Nah, langsung aja ke pembahasan inti kita. Kita masih di bab majzum, mat atau bab amil jawazim. Amil yang menjazmkan fiil mudhari. Dan kita kemarin sudah membahas tentang lam, walamma, alam, dan alamma. Yang mana semua itu kemarin sudah kita jelaskan makna masing-masing dari hal tersebut. Dan kita lanjutkan lagi di bab lamul amri, lamul doa, terus la nahyi, dan la doa. Sebelum kita lanjut, kalau ada diskusi dari Mas Aldari, Ihsan, Mas Ageng, tafadhol. Hmm, belum ada? Kalau belum ada, kita gas. Kemarin kita sudah membahas seputar lam. Lam itu artinya itu tidak atau belum. Lama itu belum lah itu. Kalau lama itu tidak, kalau lama itu belum. Terus kalau alam dan alama itu merupakan istifham inkari atau istifham apa? Istifham ya. Istifham takriri. Pertanyaan yang enggak perlu ada jawabannya. Semisal kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam nashrah laka sadrak. Terus alama juga pun sama, punya makna yang sama, yaitu punya makna artinya itu belum atau tidakkah, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, itu 4 sudah kita pelajari yang kemarin. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua adalah lamul amri wad du'a wala finahyi wad du'a. Perhatikan, dan ini jadi catatan penting nih. Perhatikan ungkapan yang disampaikan oleh penulis kitab. Penulis kitab di sini bilang menggunakan lam. Perhatikan tuh ya. Di sini penulis kitab menggunakan kata lam. Lam ada mimnya. Lamu. Satu. Di yang berikutnya, penulis kitab menggunakan kata la. La. Ya. Di sini menggunakan kata lam. Di sini menggunakan kata la. Oke. Ada perbedaannya, Ustaz? Ada. Apa perbedaannya? Perhatikan. Kalau disebut isim, oh gini dulu deh. Kita kenalan dulu namanya isim harf. Ada istilah namanya itu isim harf.
Ada istilah namanya isim harf. Kok sampai sejauh ini? Ada istilah namanya isim harf. Apa itu saat isim harf? Tat? Isim harf itu gampangnya adalah nama untuk sebuah isim. Nama untuk sebuah isim. Coba, Ana tanya sama Antum San. Ketika Ana bilang begini, ini bacanya apa San? Ba. Ba, ya kan ya? Ba. Gini, oke. Kalau Ana harokatin, Ba. kalau Ana harokatin, Bi. kalau Ana harokatin, Bu. bu. Oke, baik. Ketika kita bilang ba, bi, dan bu, itu disebut sebagai namanya harfun aja. Harfun. Harfun yang diberi harokat. Oke. Tapi ketika kita bilang baun, taun, alif, ba, ta, jim, ha, ho, dal, zai, ro, zai, shin, sod, dot, to, dha, ain, ghain, fa, ko, kaf, lam, ila akhir ya, itu disebut sebagai yang namanya asmaul huruf atau isim huruf. Oke. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zar, ro, zai, sin, shin itu disebut sebagai namanya isim huruf. Ini ba ini disebut sebagai namanya isim harfi atau isim huruf. Kalau misalkan gini berarti ta, Ta. ta itu isim hurufnya gini. Kalau begini, ya inilah sinilah, nggak apa-apa tengah-tengah sinilah. Sini, Itu apa? Iya. ini, kok nggak mau deh. Nah nih, Jim. Jim itu saya begini, Jim. Oke. Nah, kalau misalkan begini, Tin. Shin itu begini. Nah, ini semua namanya isim huruf nih. Ini namanya isim huruf. Baik. Sampai di sini nyambung, Bung. nyambung. Berarti kalau musonif kitab bilang lam, berarti yang dimaksud itu isim huruf atau hurufnya. Isim huruf. Isim huruf yang berarti itu merupakan sebuah kode, sebuah isyarat untuk nyebut ini kan. Set gini aja. Ya enggak? Betul ya? Betul. Betul nggak San? Mas Aldari, betul nggak begini? Betul. Betul. Taib. Tat, bedanya sama ini apa Tat? Ada bedanya nggak? Dibacanya siapa? Dibacanya ini. La. Ya nggak? Oke, sekarang anak tanya dulu. Sebelum sebelum kita lanjut ke sini. Kita agak sedikit melebar dulu. Huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? Ayo. Ketawa lagi. Ini ngetara gak pernah gituin ini. Jangan-jangan ini. Ya udah langsung aja Yang gitu hitung mas, sekarang. Gituin yang sekarang. hitung Mas Ageng. Udah deh, sebut deh berapa deh. Sebut deh berapa. Sebut deh berapa. Sebutlah berapa. Apa tuh? 28 Berapa? apa 26 ya? 28, 28. Waktu 8 itu, Tat. Tiga, waktu itu tiga Izan puluh. nyebutnya berapa Mas? Mas Ageng waktu itu Izan nyebut berapa waktu itu? Tiga Tiga puluh. puluh. Atuh, luar biasa. 30.
Oke. Yang Ingat ittifaq, Mas Ageng. yang begitu mah diingat sama Ageng. Soalnya atau salah soalnya. Oke. Ittifaqnya ataupun yang disepakati para ulama itu ada 28. 28. Ini yang disepakati para ulama. Baik. Oke. Terus kita kan sering nyebut huruf begini kan alif lam ya. Lam alif kan? Lam alif. Lam alif. Tapi jawabannya itu adalah salah kan? Yang benar gimana bacanya? Yang benar bacanya adalah la. Jadi a ba ta apa alif ba ta sa jim ha kha da za ra zai sin shin sod do to do ain ghain fa qaf kaf lam mim nun. Wow, lam alif. Kita kan sering bilang kayak gitu kan ya? Lam alif hamzah ya. Nah, Ya, yang benar adalah bacanya itu bukan lam alif, tapi yang benar adalah bacanya la. Seperti lah. kita baca ma. Jadi nanti kalau misalkan ngajarin anak-anak SD jangan dibohongin. Jangan bohong kita. Dibacanya bukan lam alif. Ingat, antum sudah punya tanggung jawab untuk menyebarkan yang sahih. Kalau antum setelah ini, setelah ngaji ini masih ngajarin anak-anak TPA itu bacanya lam alif, antum berdosa. Yang benar bacanya adalah la. Kenapa tat begitu tat? Jawabannya begini. Para ulama ketika menyebut satu huruf, ingat ya, para ulama ketika menyebut satu huruf, dia mengungkapkan dengan isim harfun. Ya, ulama ketika menyebut satu huruf, dia menggunakan ungkapan isim harf. Ulama ketika menyebutkan satu huruf biasa menggunakan isim huruf. Oke, kalau mereka hendak mengungkapkan dua huruf atau lebih, dia menggunakan isim tersebut atau apa namanya lafaz tersebut. Semisal kata la. La di sini itu terdiri dari dua huruf, lam sama alif. Jadi dibacanya la. Jadi la itu merupakan takbir, ungkapan untuk mengungkapkan kata lam dan kata alif. Jadi la. Para ulama makanya sesuai dengan kaidahnya para ulama yang tadi kita bilang bahwasanya ulama ketika menyebut dua kata, dua huruf atau lebih, mereka menggunakan hurufnya itu sendiri. La. Sama seperti saufa. Saufa ini merupakan harfun, tapi huruf lebih dari tiga huruf, lebih dari satu huruf. Makanya disebutnya adalah sebutan dia sendiri, yaitu saufa. Tapi ketika menyebut kata sin aja, maka ulama menggunakan kata-kata sin. Karena dia menyebutkan satu huruf. Jadi ungkapan untuk menyebut satu huruf menggunakan isim huruf. Tapi kalau lebih dari dua huruf menggunakan nama apa ungkapannya itu sendiri. Seperti la dan seperti saufa, seperti ma ila akhirih. Dan hal misalnya, hal ini kan juga huruf. Tapi nggak kita baca ha al ha u walam nggak, tapi hal. Oke, mafhum sampai sini? Diulang tak kalau ulama menyebutkan satu huruf maka dia pakai isim Isim huruf huruf. i. Tapi kalau Kalau dua, dua atau lebih, dua atau lebih menggunakan ya menggunakan hurufnya itu sendiri. Ungkapannya menggunakan hurufnya itu sendiri. Seperti kata ha dan lam itu sama-sama huruf, berarti menggunakan kata hal. Mim dan alif ma. La dan alif la. Sin waw fa saufa saufa gitu. Tamam? Oke?
Oke, sampai sini. Oke. Oke. Terus berikutnya, karena di sini menggunakan isim huruf, berarti yang dimaksud adalah satu huruf, Lam. dua huruf, yaitu lamnya aja. Tapi kalau di sini, ya sepaket dia, lam sama alifnya. Taib. Ya. Kalau di sini, yang atas karena menggunakan isim huruf, berarti yang dimaksud adalah lamnya saja, lamnya aja. Oke. Kalau di sini menggunakan takbir la, maka eh, yang dimaksud adalah seluruhnya, lam dan alif. Tapi dibacanya bukan lam alif, tapi la, la. Ya. Gimana? Mas Aldari kayak bingung. Bingung nggak, Mas? Satu sisi ulama tuh menyingkatkan, tapi satu sisi lagi menjelaskan lebih detail Ustaz ya. Mungkin kayak Maksudnya? maksudnya kan kayak walamun itu kan dia kan hanya la apa huruf la saja sebetulnya kan. Ya, Kalau misalnya apa yang la itu pelafalannya kan la, tapi ada dua huruf tuh. Berarti kan ya, ya ya gitu sih Mas. ya itu. Ya. Istilahnya tuh dia mengungkapkan dengan ungkapannya itu sendiri. Dengan ungkapan Hmm. hurufnya itu sendiri. Maaf biasa sampai sini, Kalau Mas ya? lam alif, Heeh. kalau lam alif kepanjangan, Mas. Enggak juga lah. Enggak juga, bukan karena itu juga. Ya memang memang apa ya, asasnya itu asas kemudahan, bukan kepanjangan, tapi asas kemudahan gitu loh. Kemudahan Kan ketika panjang susah. menyebutkan. Ya, ya boleh deh lah, oke deh. Heeh, oke lah. Oke. Baik, balik lagi ke sini. Di sini disebutin la lamul amri wat doa. Amr dan juga doa. Amr itu maknanya perintah. Namanya perintah. Doa namanya ungkapan. Oke. Nah, perintah itu dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga atau amr. Dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga tingkatan. Tiga apa namanya? Tiga ungkapan lah. Oke. Kalau dari atas ke bawah itu namanya amr. Ini namanya perintah. Oke. Dari bawah ke atas perintah juga, tapi namanya doa. 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 Dari bawah ke atas namanya doa atau permohonan. Oke. Kalau Mas Ageng memerintahkan Mas Aldari atau Mas Aldari memerintahkan Mas Ageng, itu disebut sebagai namanya iltimas. Jadi kalau sama namanya adalah iltimas. Atau siapa? Bujukan lah. Ya, bujukan atau mohonan. Oke. Dari atas ke bawah namanya amr. Dari bawah ke atas namanya doa. Dari rekan setim, rekan seumuran namanya adalah iltimas. Iltimas. Perintah. Ini agak salah tulis ini. Perintah. Hmm, sampai di sini. Oke? Iltimas, iltimas, bujukan atau ya rawiwan lah. Ini perintah secara umum. Oke, hapus ya, hapus. Oke.
Nah, di balik amr juga, di balik amr, amr itu perintah, perintah juga atau amr itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada amr, ada nahyi. Nahyun atau amrun. Jadi amrnya sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada perintah, ada larangan. Oke. Yang tadi amrnya, amr sama-sama amr, amrnya yang dibagi menjadi tiga, ada namanya amr, atas ke bawah, iltimas, serkan, ini doa. Gitu ya. Baik. Oke. Ini sama juga. Dari atas ke bawah namanya nahyun, larangan. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas namanya doa juga. Dari antar rekan, tapi ini anak nggak yakin namanya sama, nggak yakin namanya sama, namanya juga iltimas. Jadi baik perintah ataupun larangan, mereka punya tiga, sama-sama iltimas juga. Mereka punya sama-sama punya tiga, tiga sinfun atau tiga apa ya, tiga golongan orang di atasnya, baik dalam umur ataupun dalam kedudukan. Yang kedua, perintah dari bawah ke dari orang yang bawah, dari doa dari orang yang rendah ke orang yang tinggi, baik kedudukannya ataupun umurnya. Yang kedua adalah rekan sejawat atau bujukan. Eh, sampai di sini. Sok kalau ada diskusi. Enggak, Itu lihat yang larangan samping iltimas tuh apa Ustaz? Tulisannya apa? doa, Sampingnya lagi Ustaz, yang kanannya. nahyun, Oh, nahyun. nahin, nahin juga ya. Oke, perhatikan lagi. Ini lebih dari sekedar nahwu. Perhatikan lagi. Oke. Makna asli dari larangan tuh dari atas ke bawah atau bawah ke atas, Mas? Jawab deh, siapa deh, siapapun. Makna asli Dari atas ke bawah. dari atas ke bawah. Kalau perintah, aslinya dari mana? Atas ke bawah. Atas ke bawah juga kan? Oke. Yang sebelah sini, ini merupakan makna hakiki. Ini juga makna hakiki. Jadi dari atas ke bawah, baik larangan maupun perintah, itu makna hakikinya adalah dari bawah, dari atas ke bawah. Sedangkan iltimas dan doa itu merupakan makna majazi. Makna majazi. Atau makna kedua lah, bisa dikatakan begitu. Baik, sampai sini. Ada lagi diskusi? Ada diskusi? So.
Pelan-pelan saja jalannya. Hmm, baik. Pengetahuan antum mengenai ketiga hal ini akan memudahkan antum untuk belajar ilmu balaghah. Ilmu balaghah adalah ilmu level ketiga setelah antum menguasai nahwu dan sorof. Jadi tingkatannya belajar nahwu dulu, belajar sorof, baru belajar balaghah. Setelah balaghah antum insya Allah sudah lengkap bahasa Arabnya. Meskipun nanti kalau antum mau menambahkan ada ilmu lain lagi. Tapi tiga ilmu pokok ini sudah antum kuasai, setidaknya antum ketika membaca sebuah teks itu antum akan langsung terasa di dalam diri antum, oh maknanya itu begini. Yaitu apa aja? Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Ya. Dan ilmu balaghah itu dibangun atas dasar nahwu. Ilmu balaghah dibangun atas dasar nahwu. Jadi kuat dan lemahnya kita mempelajari balaghah itu bergantung kuat dan lemahnya kita mempelajari nahwu. Dan kuat lemahnya kita belajar ilmu bahasa Arab, kuat sekuat itu dan selemah itu pula juga lah pengetahuan kita terhadap syariat. Baik. Oke, ini rasa cukup ya. Rasa cukup. Kita lanjut ke intinya. Dah, tadi cuma sekedar apa namanya mukaddimah. Oke, tadi kita udah membahas tentang apa aja? Isim huruf, ya kan? Isim huruf dan juga huruf-huruf yang terdiri dari dua suku kata atau dua huruf. Kalau ingin mengungkapkan satu huruf biasa menggunakan isimnya. Tapi kalau mengungkapkan dua huruf atau lebih itu biasa menggunakan hakikat huruf yang ditulisnya itu. Nah, itu kalau kita atau itu bahasanya para ulama. Oke. Kita lanjut ke pembahasan inti kita. Di sini disebutkan lamul amri wat du'a. Lam perintah dan doa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan liyunfiq dzu sa'atin minkum. Liyunfiq dzu sa'atin. Kalau nggak salah ya. Liyunfiq dzu sa'atin. Liyunfiq dzu sa'atin. Oke. Siapa yang ingat dzu ini masuk dalam bagian apa dia? Sa'atin. Dzu. Ingat nggak dzu? Asmaul Khamsah. Barakallahu fiik. Liyunfiq dzu sa'atin minkum. Hendaknya berinfak. Siapa yang berinfak? Zu, pemilik sa'atin, pemilik kelonggaran, orang-orang kaya. Nah, lam di sini lam perintah atau lam doa? Perintah. Perintah dong. Ya, karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para pemilik harta hendaknya untuk menginfakkan harta mereka. Jadi lam di sini merupakan lam perintah. Oke. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan kaum orang-orang terdahulu, disebutkan liyaqdi alaina rabbuka. Apa?
liyaqdi alaina rabbuka. Alaina rabbuka. Supaya Tuhanmu apa sih? Bunuh. Bukan membunuh sih, lebih tepatnya supaya Tuhanmu, artinya di situ membunuh ya. Hmm. Oke, kita pakai menggunakan oke. Supaya Tuhanmu membunuh atau menyelesaikan perkara kami. Nah, di sini adalah dari bawah ke atas. Betul gitu kan? Dari bawah ke atas. Supaya Tuhanmu membunuh kami gitu ya. Bahasanya begitu. Kira-kira ini amr atau doa? Doa. Doa, kenapa? Karena dari bawah Atas. yang atas. Ke atas, betul. Nah, jadi yang menentukan dari dia itu doa atau amr adalah konteks kalimatnya. Kita lihat nih orang konteksnya lagi ngomong apa. Nah, silam itu nanti bergantung kepada penutur. Penutur itu mau mengucapkan apa sebenarnya dia gitu loh. Mau menuturkan doa atau mau menuturkan perintah. Itu bergantung kepada penutur. Hanya saja yang patut digaris bawahi, lam di sini gunanya untuk atau lam di sini hanya khusus dipakai pada fiil mudori saja. Di sini menggunakan yunfiq dan yaqdi. Semua diawali dengan harfun mudoro'ah. Makanya di sini disebut sebagai namanya huruf perintah atau doa. Hmm, silakan kalau ada diskusi. Domirnya goib itu. Domirnya goib, betul. Jawabannya salah. Domirnya adalah failnya. Jadi yunfik sama yakdi ini failnya adalah zu sama robbuk. Ini failnya. Domirnya nggak goib. Domirnya adalah kelihatan, nampak deh. Jadi kata Ini zu ini zu. merupakan failnya dari yunfik dan yakdi alaina robbuk merupakan fail dari kata yakdi. Domirnya nggak goib ya. Oke, mafhum sampai sini? Ini aneh baca lamul amri hendaknya atau maknanya hendaknya atau bermakna perintah disandingkan dengan fi'il mudhari dengan fa'il domir goib. Nah, itu Contohnya uh, faliyakul khair khairo au Aulia smooth. liyasmut. Oke, itu ketika nggak ada fa'il. Ketika ada fa'il ya dia nggak goib. Hmm. Oh ya, simple ya. Kan di situ kan itu bilang, man kana kan Rasul bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut. Di situ kan Rasul nggak di situ Rasul konteks kalimatnya nggak lagi menceritakan seseorang, tapi menceritakan Hmm. umum siapapun orangnya. Makanya di situ menggunakan domir goib. Falyakul Berarti nggak ada. khairan, ya, nggak ada. Kalau di sini kan ada orangnya. Zu saatin sama robbuk failnya. Berarti kaidahnya cuma fi'il mudhari saja tapi. Fi itulah betul barakallahu fiik. Hanya fiil mudhari saja.
Hmm, ada lagi diskusi silakan. Nggak ada? Oke. Yang kedua adalah la. La. Misalnya ketika Rasul bilang kepada apa namanya kepada Abu Bakar ketika orang-orang kafir Quraisy bergelombolan mengejar Rasul hingga ke gua. Rasul bilang apa? La tahzan innallaha ma'ana. Oke. La tahzan innallaha ma'ana. Oke. Pertanyaannya untuk Mas Aldari dan Mas Ageng. Di sini menggunakan larangan atau doa. La tahzan innallaha Larangan. ma'ana. Iltimas. Iltimas. Oke. Ya, ya eh, Rasul ngomongnya ini Kalau ya itu anjuran kepada itu sahabat ya. latazan inolamana. Ya, Iya, Oke, kalau konteksnya jadi konteksnya permohonan. sama. sesama. Oke. Ya, sama. Tayyib. Jawabannya adalah meskipun apa namanya meskipun Rasul dan Abu Bakar itu satu seumuran, Hmm. tapi dalam konteks ayat Hmm. tersebut itu Rasul punya kedudukan yang lebih tinggi daripada Abu Bakar. Berarti konteksnya di situ adalah nahyun. Nahyun. Nah, Yun. Konteksnya adalah Itu dalam setiap Al-Quran maksudnya ketika Rasul ada ayat-ayat seperti itu, Rasul kan ya kan Rasul nih ya, Abu Bakar kan bukan Rasul ceritanya. Konteksnya selalu lebih tinggi Ustaz. Gimana Ustaz? iya karena makom kan tadi kan Makomnya. Ana bilang kan atas ke bawah itu dalam baik dalam bentuk lebih tua seperti bapak anak ataupun punya kedudukan. Per- Kan konteks di situ juga kan anjuran untuk tidak menangis gitu loh. Atau hendaklah jangan menangis Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Baik. Eh, Misalnya lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir. Eh la yukallifullahu nafsan illa la wusaha laha ma yukalifullah. kasabat wa ma kasabat Rabbana Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bisa disebutin Rabbana la tu'akhidna innasina. Jangan ya Allah, janganlah engkau memberikan perhitungan kepadaku saat aku lalai. Wala tuhammilna dan janganlah engkau membebankan kepadaku mala taqata nabi. Taqata nabi. Apa yang tidak aku sanggupi. Pertanyaannya di situ perintah, di situ menggunakan kata la. Larangan atau doa. Doa. Doa permohonan, doa Doa permohonan. permohonan. Nah, sampai di sini sudah kelihatan lah ya masing-masing makna dari jawazim ini. Oke, sebelum kita lanjut ke i'rab, kalau ada diskusi silahkan. Contoh yang ini Kak, yang apa? Iltimas. Iltimas itu kayak minjem minjem penanya dong gitu. Bahasa Arab itu. Coba tanya pakai bahasa Indonesia. Taib, taib. Misal begini, misal begini. Antum misalnya lagi di acara walimah,
Kan lagi dasar walimah misalnya. Terus kan karena walimahnya syar'i gitu kan ya, karena walimahnya syar'i udah azan, Allahu Akbar. Tanya terus la ilaha illallah misalnya. Terus antum langsung berdiri. Tek 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 tek. Ayuhal hadirun itu misalnya. Wahai para hadirin sekalian, apa namanya? Adzana, telah kita adzankan al muadzin. Salat zuhur, telah berkumandang azan zuhur. Oke. Man yurid, barang siapa yang hendak, an yusolliya, yang hendak ingin melaksanakan sholat, gini, gimana sih? Oke. Man yurid an yusalla, an yusolliya, barang siapa yang hendak ingin melaksanakan sholat, fal yusolli. Misalnya fil masjid amama misalnya amama bait Pak Pujoko misalnya. Silakan apa namanya sholat di depan masjid rumahnya Pak Pujoko. Nah, di situ ihsan iltimas di situ. Karena ihsan posisinya sebagai orang yang sepadan dengan mereka gitu loh. Dan ihsan hanya mengimbau. Jadi fal yusolli, jadi man yurid an yusolliya fal yusolli, barang siapa yang hendak ingin melaksanakan sholat maka sholatlah. Atau lagi misalnya lagi, waman yurid an yusolliya walam yatawaddo fal yatawaddo, barang siapa yang hendak sholat dan tidak punya wudhu maka hendaklah berwudhu. Nah itu juga artinya iltimas juga, artinya ihsan sama para hadirin itu posisinya sama. Yaitu apa ya, mohon permohonan hendaknya gitu. Itu kurang lebih sana. Dalam bahasa Arabnya ya kita tadi fal yusolli fal yatawaddo ila akhirih. Lamnya di situ berarti lam iltimas. Lam iltimas atau lam perintah. Lam perintah yang di bawahnya adalah maknanya iltimas. Iltimas. Tadi ya, fal yatawaddo atau fal yusolli. Yusolli atau fal yatawaddo, liyatawaddo. Ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan lam ini, lam lam amr ini ketemu sama huruf fa, didahului huruf fa, maka dia dibaca sukun. Fal yusolli, fal yatawaddo, fal yunfiq, fal yaqdi, ketika dia didahului oleh huruf fa. Seperti ucapan anak tadi, fal yatawaddo, fal yusolli. Nah, itu ketika dia ketemu huruf fa, didahului huruf fa, maka dia dibaca sukun. Tapi kalau dia nggak ada huruf fa, kosong nih misalnya, maka ya dia dibaca lam. Apa? Lapa li, dibaca li. Liyusolli, liyunfiq, liyatawaddo. Nah, ini ketika dia tidak berhubungan dengan fa. Tapi kalau dia dahulu huruf fa, maka dia dibacanya sukun. Fal yusolli, fal yatawaddo. Hmm. Taib. Sok, kalau diskusi. Kondisinya selalu kasroh ya. Ya, betul. Nanti kita coba jelasin. Oh. Kalau yang ini yusolli, dia dihapus huruf ilatnya. Dihapus huruf ilatnya.
Di sini berarti dia kasroh atau maksur? Kasroh. Kasroh. Ya. Beda kan antara kasroh sama maksur? Hmm. Apa bedanya coba? Kalau maksur itu kan ininya, apa bahasanya? Asarnya gitu katanya, bukan? Terus kalau kasroh, Kalau kasroh itu ininya, si ininya apa? Kasrohnya. Apa sih yang ini bingung nyebutnya? kasroh itu adalah asarnya. Kalau Ah, maksur adalah sesuatu yang dikenainya. oh, oh, oh. Mabni itu sama dengan Mabni, mu'rob. mu'rob, Maksur sama dengan marfu atau majrur. marfu, majrur. Berarti sesuatu yang dikenainya. Oke, sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke i'rab. Nggak ada? Oke. Ya, hapus dulu semuanya. Oke, perhatikan semuanya. Oke. Mas Aldari dan Mas Ageng, antum kasih tanda begini di buku antum. Sampai pada pembahasan finahyi wa du'a. Kasih tanda. Karena pembahasan kedua ini nanti akan agak beda. Ada pembahasan khusus dan ada istilah khusus dan ada tambahan yang agak panjang mengenai masalah setelah tanda panah, tanda pagar ini. Udah? Yuk, kita balik ke papan tulis. Baik. Berarti tadi ada apa? Apa aja? Lam, lama, alam, alama, lamul amri wa Lamul du'a, amri wa du'a, wala finahi nahyi, wa du'a. Oke. Lam, kayak sebelumnya. Majzum, ingat majzum? Alamat mhm, jazm, ada apa aja alamat jazm? sukun, Sama nun, hapus nun maksudnya. mhm, Sama, hasfun nun, sama ilat, dihilangkan huruf ilat. oke. Gimana Mas Aldari? Ingat, butuh diulang lagi nggak nih? Kita tinggal Ustaz. Hasfun nun, Ustaz. Hasfun nun, sukun. Sama hapus huruf ilat namanya, satu lagi. Hapus huruf ilat udah pernah Anda sampaikan belum, Mas? Mas Ageng? Udah, Udah? Belum? Ingat nggak? udah saya bahas. Udah ya? Oke, coba coba Mhm. type. Langsung ke contoh lah ya. Misal kita punya kata yansur, yansuru. Terus kedua kita punya kata yansuruna. Terus ketiga kita punya kata misalnya yaghzu. Oke. Ketika ketiga hal ini ketemu sama lam, yang ini dibaca yansur, yang ini dibaca yan suru,
Yang ini dibaca yarzu. Ketika ketemu sama lam. Lam yansur, lam yansuru, lam yansuru, lam yansur, lam yarzu. Ini ketemu sama lam. Ketika ketemu sama lam. Lam yansuru. Afwan. Yang mana sukun dihapus nun sama dihapus huruf ilat. Ya Kak? Gimana Mas Ageng? Ingat? Oke ya? Oke. Yang pertama itu i'rabnya adalah lamnya udah kan kemarin kan ya, harfu nafin, Asbi. harfu nafin wa jazmin wa Kolbin. wa qalbin. Oke. Sedangkan yang suruhnya adalah fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Apa dia? Karena dia jazim, berarti majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi apa? Karena yang suruh berarti as-sukunu. Innalillahi. As-sukunu. Kenapa? Li'annahu fi'lus sahih. Karena dia fi'il yang sahih. Yang kedua, yansuruna sama. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hazfu an-nun. Hasbun nun. Ini diganti nih. Hasbu an-nun. Ini diganti menjadi hazfu nun. Kenapa? Li'annahu fi'lul atau af'alul khamsah. Karena dia merupakan af'alul khamsah. Li'annahu af'alul khamsah. Yang ketiga, yaghzu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfu harfi illah. Yang ketiga ini ya, di apa? Ini. Yang ketiga adalah hazfu harfi al-illah. Kenapa? Li'annahu isfi'lul mu'tal. Atas ini ya. Li'annahu al-fi'lu al-mu'tal. Fi'il yang ada huruf ilatnya. Li'annahu fi'lul mu'tal. Li'annahu al-fi'lu al-mu'tal. Li'annahu al-fi'lu al-mu'talu. Oke. Yang pertama, fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu fi'lus sahih. Yang kedua, yansuruna. Apa yansuruna? Sama, fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfun nun li'annahu min af'alil khamsah. Li'annahu af'alul khamsah.
Yang ketiga, fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah. Illah pakai ain ya, illati. Illati li'annahu karena dia fi'lul mu'tal. Fi'lu al-mu'tal. Oke, silakan. Kalau ada, catat dulu, catat dulu. Kalau ada pertanyaan, sok diajukan. Ada sambil ngemil ya, Nah ya. Tuh, ngapain aja? Yang Hmm. Sok, gimana? yansur itu li'annahu fi- Li'an. Af'alul khamsah. Min af'alil khamsah. Ada minnya. Min af'alil khamsah. enggak yang atas Ustaz. Oh, fi'il Yansur sahih. Fi'il sahih. Fi'lu li'annahu li'annahu al-fi'lu as-sahih. Yang kedua, min af'alil khamsah. Di sini ada kata minnya ya. mm, Min af'alil khamsah. Min af'alil khamsah. wa alamat jazmihi hasbunun. Hazbu ya. Ini kalau malah hazbu. Hazbu, hazbu. Li'annahu Hazbun nun. al Min af'alil khamsah. sampai situ Ustaz. Iya, udah sampai situ aja. Nggak lebih, nggak kurang. Pas. Yang huruf ilah tadi apa Ustaz? Hazfu harfu al-id. Hazfu harfi. Hazfu harfi al-illati. Illati. Hazfu harfi al-illati. Li'annahu Al-fi'lu al-mu'talu. Li'annahu al-fi'lu al-mu'talu.
Hmm, sudah? Hmm, sudah? Apa setiap permintaan doa itu pasti ada lamul doanya gitu kan? Enggak lah, enggak mesti. Misalnya, Ya fansurna Allahumma alaina. ini ya Misalnya, itu. fansurna al qaumil kafirin. Unsur. Perintah kan itu kan? Apa dalam doanya? Itu Ya, ada lafaz sababiyahnya ya. bukan. Bukan fasababiyah Bukan. juga. Bukan. Fasababiyah ya. Tapi itu bukan masuk fasababiyah sih. Itu fa yang lain lah. Fa. Kayaknya bukan fasababiyah itu. Fansurna al qaumil. Unsur lah. Unsur. 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 Ya kayaknya bukan fasababiyah. Karena kurang 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 percaya diri aja untuk menjawab iya atau tidaknya karena belum bisa memastikan apakah itu fakta babi atau bukan. Ya kata unsur ada juga misalnya. Perintah itu juga Ya, nggak mesti. Allahumma Ah, ini as'aluka gitu. nah itu juga pun sama. Allahumma innas aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala itu misalnya. Misalnya lagi Allahumma rizukna. Apa kan doanya? Zaujatan solihatan misalnya. Anugerahi Maka eh, apa namanya wanita yang solihah misalnya. Tafadhol silakan doa begitu. Tapi para ulama bilang begini sih. Ini katanya para ulama. Berdoalah dengan apa yang sudah digariskan, yang sudah diungkapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Doanya begitu. maksudnya gimana? Ya doanya pakai doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Doa-doa. Mhm. Doa-doa dalam Al-Quran, dalam Sunnah gitu. Tuh. Misalnya yang pernah ngajarin ke antum waktu itu, misalnya apa ya kemarin yang ketika lagi nggak ada uang, nggak ada kerjaan, misalnya pengen Mhm. nikah, ila akhirihi, Nggak apa ada doanya? lagi. Robbi inni lima anzalta ilayya min Zalta khairin ilayya. fakir. Kan doanya kan begitu. Tuh. Terus doa apa lagi misalnya? Doa minta diberikan keturunan. Robbana hablana minas Tablana. solihin. Ada lagi yang kedua di surat Al Furqan misalnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rota ayun. waja'alna lil muttaqina imama. Satu, terus minta doa minta apa lagi? Doa minta diberikan kelapangan. Rabbishrahli sadri, diberikan kemudahan. Wayasirli amri, diberikan kemudahan dalam mengucap.
wahlul uqdatam min lisani. Lisan. Lepaskanlah belenggu yang menghampiri lisanku. Terus doa apa lagi? Doa ketika Ya ya muqallibal qulub. ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Misalnya juga boleh. Doa apa lagi? Ya bermacam-macam doa. Banyak doa yang bisa kita amalkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Doa menggunakan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih baik daripada doa buatan kita sendiri. Ini anak juga ya, anak nggak tahu ya, tapi anak pernah baca, tapi anak nggak bisa menunjukkan referensinya sekarang. Tapi anak pernah baca, anak yakin anak pernah baca. Bilang begini, doa yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa Arab, ya, lalu ucapannya itu salah dalam i'rabnya, maka nggak dikabulkan doanya. Ini ulama bilang begitu. Jadi kalau doa salah ucap, maksudnya misalnya kita harus bacanya lam yang bacanya yansur, malah bacanya yansuru, itu ditolak doanya karena salah dalam i'rab. Salah dalam i'rab. Antum bayangin coba. Ini kata para ulama, bukan kata ada, kata para ulama. Tapi anak yakin anak pernah baca di mana gitu. Pernah ada satu pendapat ulama yang bilang seperti itu. Kata anak, wih, dalam hati anak sangar juga. Kemarin Zaire itu kan sharing pentingnya bahasa Arab di apa lagi masanya Umar bin Khattab kalau nggak salah. Ya. Ada kelompok pemuda lagi belajar memanah, terus manahnya salah, dimarahin kan sama Umar kan. Terus kata pemuda itu, ya Amirul Mukminin, jangan marah-marah. Maksudnya kami ini ya mutakallimin, katanya. Apa orang-orang yang masih belajar apa-apa gitu. Muta'alim. Nah, terus Muta'alimin. Terus malah dimarahin sama Umar, malah kesalahanmu bahasa Arab itu lebih mengerikan daripada kesalahanmu memanah, katanya gitu. ya betul. Banyak kisah sih sebenarnya. Banyak kisah itu mungkin beliau mengutip salah satu di antara kisah-kisah yang banyak. Tuh. Antum tahu kisahnya ini? Kisahnya kenapa kok ada titik dalam bahasa Arab? Itu juga bermula dari kesalahan dalam mengucapkan. Bermula dari kesalahan dalam mengucapkan. Jadi ceritanya begini. Dulu Abul Aswad Ad-Du'ali, salah satu panglima lah ya, bisa Anda bilang ya, panglimanya orang-orang orang-orang Arab dulu dalam belajar bahasa Arab seperti itu. Dan beliau masih tergolong sahabat lah, masih tergolong sahabat atau tabiin lah, tabiin atau sahabat lah ya. Nah, tergolong sahabat atau tabiin. Di masa pemerintahan Yazid kalau nggak salah ya, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Nah, waktu itu Futuhat Islam itu melebar kemana-mana. Muawiyah tuh waktu itu memang zamannya Umayyah tuh waktu itu zaman yang memang juga banyak futuhat. Terus dia akhirnya karena banyak orang non Arab itu apa namanya masuk Islam. Sebentar. Oke, karena banyak orang yang masuk Islam, akhirnya lahan itu ada. Lahan itu kesalahan dalam mengucap itu banyak. Hingga pada akhirnya sedikit demi sedikit Al-Quran itu disebarkan. Terus dalam penyebarannya, orang-orang ajam ini, orang-orang yang baru ditaklukkan ini, itu nggak tahu bagaimana cara membaca Quran. Dia nggak bisa membedakan antara huruf fa sama huruf qaf. Nggak bisa bedain antara huruf do sama huruf to.
nggak bisa bedain huruf ta sama huruf sa sama huruf ba. Makanya di situ dikasihlah Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membedakan antara ke huruf-huruf tersebut. Atau kurang dari itu deh, kurang dari itu. Orang-orang dulu nggak bisa membedain antara kapan dibaca fa, kapan dibaca fi, kapan dibaca fu, kapan dibaca ko, kapan dibaca ki, kapan dibaca ku. Dan Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang pertama yang dia mengharokati Al-Quran. Nah, suatu ketika Yazid bin Muawiyah ini karena butuh nih untuk Al-Quran ini supaya tersebar, nyuruh seorang pemuda, budak lah bisa dikatakan. Wahai budak, kalau kamu ketemu nanti ketika selesai sholat, kamu lihat Abul Aswad Ad-Du'ali, kamu baca Quran. Baca Qurannya tapi begini. Dibaca Quran begini. Oke. Ya Sidi katanya kan. Ya Tuhan, itu bukan begitu saya hafalnya gitu loh. Bukan begitu caranya. Udah, kamu ikutin aja. Ini perintah imam. Katanya kan. Perintah imam itu al-amrun nafis. Perintah imam itu harus dilaksanakan. Hadir ya Sidi, hadir. Abul Asad Ad-Du'ali datang tuh setelah sholat kan. Gitu loh. Ayatnya ada di surat apa ya? Nalha bari minal musyrikin wa rasuluh. Ah, ini dia nih, taib. Quran surat At-Taubah. Ya kan? Surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah ngeliat tuh Abdul Asad Duali lagi jalan tuh kan. Biasalah tasmi kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin. Wa rasulih. Langsung kan, wa rasulih. Langsung dijelasin lagi kan. Harusnya kan dibacakan wa rasuluh. Tapi dibaca wa rasulih. Begitu. Terus didatangi sama Abu Asad Ad-Du'ali kan. Hei rajul. Oh kamu mengatakan hal yang salah. Apa mungkin gitu kan. Allah itu melepas diri dari Rasulnya. Apa mungkin seperti itu ya rajul. Gitu. Karena perbedaan antara Rasul sama Rasul itu jauh banget gitu loh. Hei rajul. Akhirnya karena pinter nih Yazid bin Muawiyah nih. Jadi jangan dikira Umayyah itu adalah beringas gitu, enggak. Tapi ada asarnya kayak. Terus gini, datang Abu Asad Duali ke istananya Yazid. Yazidi katanya ngantarkan, wahai tuanku gitu kan. Kamu kemarin bilang apa? Bahwasanya Al-Qur'an harus diharokati. Ya, saya siap untuk mengharokati. Karena sebelumnya Abu Asad Duali itu nggak mau mengharokati Al-Quran. Karena apa? Karena para sahabat dan Nabi nggak pernah melakukan itu. Dia nggak mau melakukan hal yang bid'ah. Akhirnya Abu Asad Ad-Duali akhirnya siap deh. Tapi ingat ya Sidi katanya kan, saya butuh 10 orang. Orang-orang pintar dari kalangan kaum muslimin. Untuk membantu saya untuk mengharokati semua Al-Quran. Katanya begitu kan. Dipanggil orang 10, diambil 3 orang. Sama seperti dulu Nabi ketika menulis wahyu kan ada sekitar 6 sahabat yang menjadi kutab, menjadi penulis Al-Qur'an. Oke, perhatikan. Wahai para pemuda perhatikan. Kalau engkau lihat lisan saya itu mengangkat, maka beri tanda titik bahwasanya di situ adalah fathah. A. Kalau lisan saya nguap A. Tapi kalau engkau lihat lisan saya itu ke bawah, maka harokati I. Beri tanda titik I. Kalau lisan saya itu mengucap maju, beri dan 2 titik. Bahwasanya di situ adalah U gitu. Akhirnya ditalkin lah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Baca terus. Diperhatiin tuh semua satu-satu. Selesai. Oke, taib. Selesai. Waktu masa Abul Asad Ad-Duali selesailah semua masalah untuk mengharokati Al-Qur'an. Oke. Datang lagi zaman berikutnya. Banyak lagi orang muslim masuk lagi kaum muslim banyak. Datang lagi masa di mana orang-orang itu nggak ngerti membedakan antara huruf fa sama huruf qaf.
huruf ba sama huruf ta, nggak ngerti lagi. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya para ulama bersepakat. Ada namanya Nasr ibnu Mu'adz sama Yahya ibnu Ya'mar. Dua orang yang menjadi pelopor untuk menitikkan Al-Quran, memberi nuktah, titik pada Al-Quran, agar bisa membedakan antara huruf fa sama huruf qaf. Yang kedua, yang beliau berdua juga berjasa untuk menertibkan urutan huruf hijaiyah yang kita kenal sampai hari ini. Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Itu namanya Nasr bin Mu'adz sama Yahya bin Ya'mar. Taib. Amal mereka berdua menitikan Al-Quran. Datang lagi zaman orang-orang Islam masuk lagi. Orang-orang Islam udah diharokati, udah diberikan ini. Tapi dia nggak ngerti bagaimana tanda harokatnya. Ini kan harokatnya sama nih antara Abul Aswad Ad-Du'ali sama Nasr ibn Yahya. Taib. Datang namanya Khalil ibn Ahmad. Khalil ibn Ahmad bilang, ya sudah, sepakat gini aja. Kan kemarin Abul Aswad bilang bahwasannya kalau fathah kebuka tanda di atas, maka berilah garis A. Kalau misalkan kasroh, I, beri tanda kasih I. Domah, berikan domah U. Dah. Oke. Selesai sampai di situ? Enggak. Zaman berikutnya lagi, orang-orang Islam masuk lagi. Wah, nggak ngerti. Karena nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti wakof dan wasol. Akhirnya para ulama berjibaku lagi, memberikan wakof dan wasol lagi. Akhirnya wakof dan wasol dikasihlah. Terus para ulama lagi bingung, datang lagi zaman berikutnya. Apa zaman berikutnya? Gimana caranya supaya orang itu gemar baca Quran? Oke, diberilah setiap Al-Quran tuh 1 juz dengan 10 lembar. 1 juz, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, sampai juz 30. Oke, orang masih masih nggak bisa baca Quran lagi, sebulan nggak bisa ngapalin. Oke, diberi tanda hizib. Ain dulu, ain. Rubu, diberi tanda rubu. Oke, orang masih belum malas lagi. Oke, diberi tanda hizib. Nah, hizib, rubu, dan juz itu digunakan untuk supaya kaum muslimin itu gemar baca Quran. Jadi 1 hizib itu dimaksudkan kan kurang lebih 1 juz itu ada 8 rubu. Oke, 8 rubu. Oke. 8 rubu itu diharapkan setiap kita sholat itu selesai kita baca 1 juz. 1 hari itu selesai 1 juz. Jadi satu juz itu kelar dalam 5 waktu. Nah, ulama itu seperti itu untuk mendekatkan orang muslim terhadap Al-Quran itu mereka rela berjibaku seperti itu. Dan seluruh khidmat yang dilakukan oleh para ulama demi untuk orang itu bisa dekat dengan Al-Quran. Nah, jadi yang Quran yang kita lihat hari ini merupakan juhudnya para ulama supaya kita itu dekat dengan Al-Quran. Makanya kalau ada rubu, ada hizib, ada juz, nah itu dimaksudkan agar supaya kita itu nggak terbebani untuk membaca Al-Quran. Nah, itulah semua juhudnya para ulama. Nah, berikutnya pertanyaan untuk kita, apa yang nanti yang akan kita persembahkan untuk umat ini? Ulama mereka sudah selesai tugas mereka. Mereka sudah memberikan jalan, sudah membuka jalan untuk kita. Tugas kita tuh ngapain? Nah, tentunya Al-Quran, Allah bilang bahwasanya Al-Quran itu kalau kamu tulis dengan tinta tidak akan pernah tidak akan pernah bisa untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak akan pernah selesai tafsir Al-Quran itu. Tidak akan pernah selesai untuk meneliti Al-Quran. Nah, tugas kita adalah untuk menyelesaikan apa yang belum selesai dari para ulama tersebut. Untuk berkhidmat kepada agama dan untuk berkhidmat pada Al-Quran. Jadi, kisahnya apa saat maksud ini saat kisahnya begini, apa maksud anak cerita begini ke antum? Begitu loh para ulama. Hidupnya mereka itu hanya untuk berkhidmat. Yang mereka pikirin adalah bagaimana memberikan persembahan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana proyek mereka itu bisa abadi. Bayangin coba nih, gara-gara Abul Aswad Ad-Du'ali, orang pertama kali dikenal sampai sekarang masih kepake ilmunya. Gara-gara cuman
Khalil ibni Ahmad yang cuman hanya harokatin alif, waw sama ya itu membantu orang-orang ajam kayak kita. Gara-gara ulama-ulama berikutnya yang datang untuk memberikan juz Al-Quran, orang-orang jadi mudah. Lahirlah seperti orang-orang seperti Ustaz Adi Hidayat yang tahu huruf, yang tahu setiap hizib berapa, rubu berapa, baris ke berapa, ila akhiri. Nah itulah maksud Ana memberikan sedikit gambaran untuk antum bahwasanya yang ada dalam Al-Quran ini bukan sembarangan. Nggak ditulis sembarangan. Tapi ditulis dengan penuh kecintaan untuk mempersembahkan amal terbaik kepada umatnya Muhammad. Nah itu. Inilah maksud Ana cerita begini ke antum. Jadi sehebat itu dan nekat itu ulama untuk membuat sebuah amal-amal baru. Tapi ini bid'ahnya bukan bid'ah sayyi'ah ya, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah itu ada dua loh. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang disangka oleh teman-teman kita itu bid'ah dolalah, yaitu ya bid'ah yang lain. Tapi kalau bid'ah mengharokati Al-Quran, bid'ah, ya, tapi bid'ah bid'ah hasanah. Itu bid'ah yang diperboleh. Jadi nanti kalau misalkan antum bilang, antum bid'ah, tunggu dulu. Bid'ah apa nih yang antum maksud? Bid'ah yang anda lakukan itu bid'ah hasanah. Seperti kayak gini. Tapi kalau yang antum melakukan itu misalnya sholat subuh 4 rakaat, nah itu baru bid'ah. Jadi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Nah, kalau yang dimaksud teman-teman tuh antum itu bid'ah, dilihat dulu bid'ah yang seperti apa. Karena nggak semua bid'ah itu buruk, enggak. Nah, itulah ya. Termasuk ini mengharokati Al-Quran. Mengharokati Al-Quran itu bid'ah. Tapi siapa yang berani? Siapa yang berani bilang kalau yang mengharokati Al-Quran ini bid'ahnya dolalah? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Bid'ah juga amalnya. Tapi kan bukan bid'ah yang dolalah, tapi bid'ah yang hasan. Ah, itu dulu aja. Oke, balik lagi ke sini. Sebenarnya Anda pengen katakan bahwasannya cara mengirob berikutnya sama. Ketika ketemu sama lama, ketemu sama alam, ketemu sama alama, ketemu sama lamul amri wa du'a, la nahi wa du'a, la nafi wa du'a, itu sama. Hanya saja beda tadi di namanya tadi itu ya. Namanya kan kemarin udah saya sebutin kan. Alam berarti hamzah istifham, lamnya adalah harfu nafin, wa jazmin, wa qalbin, ila akhirih. Nah, semuanya kayak gitu. Dan i'rabnya sama kayak yang tadi Anda bilang, i'rabnya semuanya hampir sama semua. Seperti itu. I'rabnya sama. Oke, sampai di sini. Kalau ada diskusi silakan. I'rabnya sama semua, kurang lebih kayak gini. Nggak ada bedanya. Cuman beda di namanya aja lah. Alam, alama. Kan itu semua udah Anda sampaikan kemarin. Terus apa lamul amri wa du'a wala nahyi fad du'a. Tafadhol kalau ada diskusi sebelum Anda tutup. Kalau urusan irisan huruf apa ya Ustaz? Hijaiyah itu kan dia abjadiyahnya itu kan tadinya mungkin nggak tersusun dari alif ya Ustaz. Ya, itu namanya gini. Susunannya gini. Nama susunannya tuh susunan abjadiyah namanya. Abjadiyah itu diambil dari bahasa Suryani. Ada yang bilang itu dari bahasa Yahudi, dari bahasa Ibrani. Jadi susunannya itu adalah abjad, abjad, hawaz, hutti, hutti, kalamun, sa'fas, sa'fas, sa'fash, tagodun, tagodun, dogodun, tagodun. Sebentar, sebentar. Abjad hawas huti kalamun sa'fas tagodun dogodun dogodun dogodun. Nah, ini urutannya.
konon. Ini diambil dari bahasa Finikia. Jadi gini, para ulama antropologi itu membagi bahasa dalam tiga bangsa. Yang semua itu kembali kepada anaknya Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh itu ketika, karena anak Nabi Nuh kan ada 4 kan, hanya satu yang nggak selamat. Siapa namanya? Kan'an, yang Kanan. bilang bahwasanya ya udah, Abi biar saya naik gunung saja karena nanti naik gunung itu akan menyelamatkan saya, seperti itu. Tapi akhirnya Kan'an nggak mau ikut, hanya tersisa 3 orang anak. Ham, Sam, sama Yafis. Ham, Sam, sama Yafis. Oke. Semoga Anda nggak salah ya. Yafis itu nanti yang menjadi cikal bakal bahasa dari orang-orang Eropa. Ya. Sedangkan Hamia itu menjadi cikal bakal orang-orang Eropa udah ya. Eropa. Pertama itu anak agak balik-balik ya antara Eropa sama Asia lah. Ya, Eropa sama Asia, antara Yafis sama Hamin. Nanti coba Ana rujuk lagi. Tapi yang ketiga, bahasa Samiyah. Bahasa Samiyah ini nanti menjadi cikal bakal bahasa Arab. Nah, bahasa Samiyah ini nanti dibagi menjadi beberapa perihal. Ada bahasa Assyriah, bahasa Syria, bahasa Ibraniyah, bahasa Ibrani. Yang ketiga, bahasa Arab itu sendiri. Dan bahasa orang-orang Afrika, bahasa Habasyah. Nah, nanti berikutnya ada pembagian lagi. Dan orang pertama yang meletakkan, ini kata para ulama ya, orang pertama yang mengucapkan bahasa Arab adalah Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail. Nabi Ismail termasuk nabi yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab. Jadi kalau misalkan kita hitung antara hidupnya Nabi Ismail sampai ke zaman kita hari ini, mungkin ada sekitar 5.000 tahun mungkin. Kalau misalkan kita perkirakan. Karena antara Ismail ke Nabi Isa itu kurang lebih hampir 2.000 tahun. Kurang lebih perbedaannya. Jadi kan kalau dari Nabi Isa kan kalender Masehi kan dibentuk dari kelahiran Nabi Isa ya kalau nggak salah ya. Ya. Sampai ke zaman kita hari ini kan berarti hampir sekitar ini 2000, berarti kan 2000 tambah 2000 4000, berarti jalan sekitar udah kurang lebih 5.000 Masehi. Setua itu bahasa Arab. Nah, oke. Balik lagi ke sini. Dulu orang Arab, karena orang Arab itu mereka bercengkrama dengan orang-orang Persia dan orang-orang Yunani yang diabadikan dalam Quran surat Al-Quraisy, ya kan? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita iwas-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Jadi ilaf itu dimaknai sebagai, jadi orang Arab, orang-orang yang mau dagang itu, orang-orang yang mau dagang, ini agak panjang nggak apa-apa lah ya, sebagai bentuk tafsir lah ya. Ilaf itu merupakan perjanjian dagang yang dibentuk oleh kafir Quraisy bagi siapapun yang melintas perbatasannya harus membayar sebuah kompensasi. Nah, kalau kita hari ini tuh kayak Amerika lah. Amerika gitu yang menjadi monopoli menjadi pengatur pasar itu Amerika dan orang-orang kapitalis. Nah, ilafnya dulu itu kayak gitu. Ilafnya atau monopolinya orang-orang jahiliyah itu kayak gitu, namanya ilaf. Itu namanya ilaf. Oke. Nah, karena orang Arab itu berdagang dari Sita ke atas ke orang-orang Syria, ke bawah ke orang-orang Yaman, akhirnya kan mereka bercengkrama dengan peradaban lain. Nah, mereka mengambil abjad dari orang-orang Ibrani. Nah, inilah abjad Hawas, Huti, Kalamun, Sa'fas, Sagodun, Dogodun. Nah, ini merupakan abjad dari Finikia. Nah, kalau Anda perhatikan di kitab-kitab
yang kita pelajari kan ada alif, ba, jim, dal. Habis itu huruf H. Antum perhatikanlah. Di kitab pertama kita misalnya. Setelah huruf dal, huruf H. Setelah huruf ra, huruf wau. Itu maksudnya adalah abjad awas. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G gitu loh maksudnya. Nah itu. Jadi abjad hawas, huti, kalamun, sa'fat, dagodun, dagodun. Dagodun, dagodun. Ya. Atau coba nanti anak cari gambarnya lah. Kayaknya nih ada yang salah. Sagodun, dagodun. Sagodun, dagodun. Nah, itulah, itulah. Coba lah. Ntar anak kirimin lagi lah. Kok anak juga agak lupa-lupa ini. Jadi diambil dari bahasa Fenikia. Nah ini awal mulanya itu begini. Awal mulanya itu seperti ini. Mas Al dari. Terus diubah sama tadi Nasr bin Mu'az tadi itu. Dan Yahya bin Ya'mar. Menjadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, zal. Yang mana? Yang huruf-hurufnya mirip itu diletakkan yang sama. Ha sama kha. Jim sama ha sama kha. Fa sama qaf. Terus apa lagi? Alif, ba, ta, sa. Terus jim, ha, kho, dal sama zal, to sama zo, sin sama shin. Nah, yang mirip-mirip digabungin jadi satu. Namanya ini abjadiyah. Abjadiyah. Abjadiyah dulu kayak gini. Kalau alif huruf hijaiyah itu dinamakan alif ba'iyah. Jadi ada istilah abjadiyah, ada istilah alif ba'iyah. Alif ba'iyah. Abjadiyah, ada istilah alif ba'iyah. Abjadiyah sama alif ba'iyah. Abjadiyah itu maksudnya abjad hawas huti kalamun sa'fas ini. Sedangkan alif ba'iyah maksudnya adalah huruf ijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim sampai huruf ya. Taib, tafadhol kalau diskusi. Aduh. Jadi nanti nggak jangan bingung lah ya. Tapi kok setelah huruf dal huruf ha kan harusnya kan huruf dal. Enggak begitu. Ini urutannya nggak begitu. Jadi antum bisa menjelaskan. Jadi ketika jadi musrif atau jadi pengajar kan, wah, udah gagah antum ngejelasinnya. Ini maksudnya begini, Tat. Oke. Ini begini loh. Tafadhol kalau diskusi. Nanti insya Allah anak kirimin nih, apa namanya soalan tadi yang abjad hawas hoti kalamun sa'fas ini. Sagodun, dogodun. Nah, itu apa? Salah tuh sih. Tapi coba nanti lah. Abjadiyah. Abjadiyah. Iya sih, emang ada yang bilang kayak gitu juga nih. Oh iya, ntar coba. Ini tadi istri ngasih tahu ada yang masyarikoh, ada yang maghrib. Tapi nantilah, gampang lah itulah. Insya Allah ketika kita belajar tajwid, insya Allah. Kalau misalkan nanti ada kesempatan belajar tajwid, ntar insya Allah anak akan sampaikan ini ke antum. Insya Allah, kalau ada kesempatan. Tafadhol, kalau ada diskusi. Cukup dulu ya, hari ini ya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab jawazim di bagian pertama. Tinggal bagian kedua yang belum. Mana, Mas Ageng? Ada diskusi nggak nih? Kalau di Google, dia adanya adalah Phoenix. Tapi yang benar adalah Phoenix ya. Phoenicia kalau bahasa itu. Mungkin bahasa ininya Phoenix kali ya. Abjad hawas huti kalamun sa'fas. Ini abjad hawas huti kalamun sa'fas.
sa'fas. Sa'fas korosyat fagodun dogodun. Sa'fas korosyat fagodun dogodun. Nah, itu yang paling benar. Abjad hawas huti pakai to ya, bukan pakai ta tadi. Abjad hawas huti kalamun sa'fas korosyat fagodun dogodun. Ah, ada diskusi sebelum kita akhiri? Dan oh ya, sebelum Anda tutup. Dan setiap huruf-huruf tadi, setiap huruf-huruf abjad hawas huti kalamun itu mewakili satu angka. Jadi alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4, terus ha itu 5, waw itu 6, nun zai itu 7, ha itu 8, to itu 9, ya itu 10. Kalamun itu kaf itu 20, lam itu 30, mim itu 40, dan nun itu 50. Dan orang-orang Arab dulu, ulama-ulama terdahulu, ketika ingin menceritakan sebuah kejadian pada sebuah tahun, mereka menggunakan abjad hawas huti kalamun ini. Menggunakan apa? Menggunakan abjad hawas ini untuk mentakbirkan misalnya kejadian ini berlangsung tahun 731 Hijriah. Nah, para ulama bisa mengungkapkan dengan huruf apa abjad hawas huti kalamun itu. Misalnya huruf zai itu melambangkan angka 700. Terus angka 30-nya siapa tadi? Angka 30-nya adalah lam. Satunya apa? Satunya adalah alif. Jadi angka 730 Masehi itu dilambangkan dengan huruf kha, huruf ditambah huruf kalam dan huruf alif. Nyambung nggak? Ini Berarti nih. kayak angka tuh tidak ada di zaman Ustaz ya? Enggak, untuk apa ya? Bisa dibilang enggak sih, Mas. Kayak orang Yunani ya? Kayak Angka orang itu Yunani gitu Ustaz ya? angka itu ada, cuman ditakbirkan Ada. dengan yang lain gitu loh. Nah, coba lihat nih, antum lihat nih. Di layar antum itu kan ada tuh abjad Ah, 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6. Nah ini. Jadi para ulama dulu ketika hendak ingin menyampaikan bahwasanya kejadian ini berlangsung tahun 731 Masehi, berarti gimana cara mentakbirkannya? Dengan menggunakan zal, terus ditambah huruf lam, tambah huruf alif. Nah, dari alif, lam, dan zal ini dibentuk satu makna. Misalnya apa? Zal. Misalnya kata zalun. Zalun. Jadi kata zalun itu artinya adalah punya makna kalau kejadian itu berlangsung tahun 731 Masehi atau 731 Hijriah. Nah, nanti ini sebenarnya nanti dipakai untuk menerangkan tanggal satu. Yang kedua adalah jumlah bait yang digunakan untuk membuat sebuah syair. Terus apalagi untuk mengungkapkan apa ya tahun dibuatnya sebuah kitab atau ditulisnya sebuah angka. Nah, digunakan untuk berbagai macam hal. Yang mana itu berhubungan dengan ini. Nah, ada yang bilang ada yang menggunakan ini urutan dari apa namanya ada dua pendapat, ada yang dia itu dari mazhab barat, ada yang mazhab timur. Jadi dalam dalam urutannya juga ada dua pendapat, ada mazhab timur, ada mazhab barat. Nah itu nanti insya Allah kan kita ambillah cobalah ketika di belajar tajwid lah insya Allah kalau ada kesempatan mengkaji ini salah satu makna ini. Mafhum ya? Jadi uh, ini yang dimaksud dengan abjad hawas huti dan ini disebut sebagai namanya torikoh hisab jumal. Jadi namanya hisab jumal. Hisab jumal. Torikotu hisabil jumali. Begitu San. Sebelum aku tutup
Ada diskusi? Karena kayak pernah lihat bagan bahasa gitu dari asal yang pertama, terus cabang-cabangnya gitu. Cuma lupa. Oke, udah. Baik. Tapi itu juga ada misalnya di sana ada apa namanya? Ada perbedaan pendapat. Mm-mm. Nggak, waktu itu ada yang debatin gitu. Terakhir konferensi yang diadakan di Paris, konferensi ulama-ulama bahasa yang diadakan di Paris itu menstop pembahasan tentang siapa yang pertama kali menciptakan bahasa. Jadi bahasa itu apakah taufik dari Allah Subhanahu wa taala atau bahasa itu dibuat oleh manusia atau bahasa Mm. itu merupakan ya pinternya manusia untuk meniru alam sekitar, suara-suara alam sekitar gitu. Nah, itu perbedaan pendapat. Tapi yang setahu Ana, akhir dari kalamnya para ulama bahasa yang yang telah melaksanakan konferensi di Paris waktu itu mengatakan bahwasanya stop, tidak ada pendapat yang kuat mengenai siapa peletak bahasa pertama. Nah, akan tetapi kita sebagai sebagai orang Muslim dan sebagai apa namanya pelajar, pembahasan pertama dalam ilmu usul fiqh, nah ya pendapatnya, pembahasan pertama dalam ilmu usul fiqh adalah membahas tentang siapa peletak bahasa pertama. Ilmu usul fiqh loh, membahas tentang siapa peletak bahasa. Kenapa Ustadz? Ya karena kan ini kan yang kita bahas adalah Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan bahasa. Dan yang kita istinbat adalah bahasa. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa peletak pertama bahasa. Makanya pembahasan usul fiqh yang agak panjang di awal-awal itu adalah pembahasan tentang siapa peletak bahasa pertama. Gitu. Ya, itu nantilah panjang lah ceritanya. Itu panjang dan antum nanti bisa mengeksplor bahwasanya bahasa Arab itu cakupannya banyak. Dan ala kulihal, ya ini antum catat omongan Ana, seluruh usaha yang dilakukan oleh para ulama, baik ulama bahasa Arab ataupun ulama-ulama yang berkhidmat pada Islam, semua bertujuan pada satu hal, yaitu apa? Khidmat kepada Al-Quran Al-Karim. Semua merujuk pada satu muara, yaitu apa? Berkhidmat pada Al-Quran Al-Karim. Nggak ada yang lain. Semuanya menuju kepada satu hal itu. Tuh. Sudahlah. Daripada terpanjang lebar, ntar malahan nggak bersih-bersih, Ana. Ustaz, karena kan ini Ustaz, ada kawan orang Cina itu kan dia dalam hal apa konteks peradaban kan mereka itu kan kanji tebel banget ya. Oke. Jadi mereka itu kan pasti bertanya-tanya kenapa Al-Quran itu harus dengan bahasa Arab kan seperti itu. Ada konteks nasionalisme mereka itu memang yang sulit mereka menerima suatu agama itu karena secara konteks bahasa itu kok mereka belum bisa menjawab gitu kan. Kayak seperti itu. Ada baku masing-masing lah setiap itu. Baik. Tapi memang kalau ini kan itu kan takhusus saya ya Mas ya, takhusus Ana di perkuliahan. Jadi memang ketika membahas tentang ilmu linguistik, hal yang pertama kali Ana pelajari adalah bahasa itu kan dibagi menjadi tiga. Ada pembahasan bahasa tentang orang-orang Sin, orang-orang Cina. Yang kedua orang-orang Yunan. Yang ketiga orang-orang Hindia. Yang keempat adalah bahasa Arab. Jadi empat ground besar inilah yang menjadi titik muasal tentang ilmu linguistik dunia. Nah, kenapa mungkin karena orang Cina itu kenapa kok mereka kekeh? Ya mungkin karena memang mereka punya peradaban dan benar itu. Dan orang India juga tuh punya peradaban dan orang-orang Yunan juga punya peradaban. Nah, mereka semua itu kenapa kok mereka itu punya peradaban seperti itu? Karena mereka punya kitab suci yang semua itu mereka juga khidmatkan diri mereka atau para ulama-ulama bahasa mereka itu khidmat kepada agama yang dibawa oleh mereka.
Jadi nggak lain dan nggak bukan sebenarnya. Ulama bahasa itu semua merujuk kepada kitab suci masing-masing. Khidmatnya kepada Al-Quran, kepada kitab suci mereka. Nah, tapi kalau untuk jawaban antum tadi, ya mungkin mereka ta'assub ya mungkin karena mereka punya peradaban dan mereka pede dengan peradaban itu. Wajar, wajar. Gitu. Nah, tapi ada satu kalimat yang ini mungkin penuh dengan keimanan ya. Andaikan ya. Andaikan ada bahasa lain selain bahasa Arab. Apa namanya? Andaikan ada selain ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa Arab, niscaya Allah akan turunkan dengan bahasa tersebut. Pertanyaannya, apakah bahasa Yunan Allah turunkan pakai Al-Quran? Enggak. India? Enggak. Apalagi Yunani? Enggak. Eropa? Enggak. Ternyata bahasa Arab. Dan ini menjadi kemungkinan besar bahwasanya bahasa pertama yang diucapkan oleh Adam alaihi salam, ini hanya sebatas spekulasi ya, adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah pilih bahasa Arab. Andaikan ada bahasa lain yang lebih baik daripada bahasa Arab, niscaya Allah akan pilih bahasa tersebut. Ini lagi-lagi ini apa ya, dari ini agak subjektif lah. Karena ini merujuk kepada keimanan kita. Ya kalau orang-orang India, orang-orang Yunani ya mungkin mereka kan bahasa, ya ini bahasa saya kan Al-Quran itu dengan saya, ila akhir. Nah itu ya itu kok yang anak pelajari itu di situ. Ini takhusus saya itu di situ ataupun spesialis anak di tentang bahasa di pembahasan itu. Itu yang anak tahu mengenai beberapa bahasa di dunia. Kitab suci mereka tuh masih sama nggak Ustaz? Yang misalnya dari awal sampai sekarang itu apakah sudah berubah? Kalau Al-Quran kan insya Allah nggak pernah berubah gitu ya. Iya, kalau Dari Al-Quran memang segi dari segi nggak. itunya sih paling. Oke. Ada lagi diskusi, silakan. Ada lagi diskusi. Makanya bisa dibilang kenapa ini disebut sebagai namanya Tokotul Arabiyah itu ya karena gitu tadi. Ya, salah satunya bahasa itulah adalah penopang yang paling kuat untuk menopang sebuah peradaban. Nggak akan ada peradaban tanpa ada bahasa. Yuk, ada lagi diskusi? Mas Ageng, Mas Isan, cukup? Ada? Oke, baik. Insyaallah kita ketemu besok siang ya. Semoga kita lanjutin. Kita cuma simpel kok. Nggak bahas-bahas. Mas Ageng datang lah. Masih bisa dikejar kok Mas. Masih pertemuan ketiga dan kemarin bahas cuma simpel aja. Ringan aja kita bahasnya. Nggak bahas yang kayak nahwu gini nggak. Ini bahasnya agak ringan. Dibuat memang untuk supaya teman-teman yang belum ngerti bisa ngerti dan orang teman-teman yang ngerasa ketinggalan bisa ngejar karena durasinya cuma setengah jam aja kok. Itu bisa sambil didengar aja. Itu aja. Oke. Udah, kita tuh dengan lafaz sabdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanallah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.